Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan konsep dasar aplikasi mobile dan e-commerce. Sebelum kita masuk ke materi, mari terlebih dahulu mari perkenalkan anggota kelompok kami. Ya, saya sendiri Aditya Saputra sebagai ketua kelompok dengan NIM 2109106102 dan anggota Aulia Nabila Marfuza dengan NIM 2109106075. Grace Ligit Nuh 2109106107. Nur Yahya 2109106073. Dan Fiona Arsya Arinda dengan NIM 2109161108. Kita langsung saja masuk ke materinya. Definisi aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat mobile, seperti smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain, dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standar alone. Keunggulan utama dari aplikasi mobile yaitu memberikan kemudahan pengguna dalam mendapatkan informasi secara portable tanpa menggunakan PC atau netbook, dan pemanfaatannya dalam memperoleh informasi secara up-to-date, terpenuhi tanpa terhalang waktu dan tempat keberadaan pengguna perangkat mobil serta areanya, yang dapat terjangkau jaringan komunikasi internet. Kita lanjut ke sejarah aplikasi mobile. Aplikasi mobile di Indonesia kini sudah tak terkendali. Dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang mampu membantu kebutuhan dan kepentingan manusia. Misalnya belanja online, komunikasi dengan rekan kerja, petunjuk arah, main game, pembayaran online, dan masih banyak lagi. Sebelum adanya tren tersebut, telepon genggam Anda hanya bisa digunakan untuk SMS, telepon, foto dengan kamera handphone, kalkulator, dan sedikit berselancar di dunia maya seperti BBM, Facebook, mobile, Twitter mobile, dan lain-lain. Namun sejak itulah justru perkembangan aplikasi mobile mulai berkembang sangat pesat. Contohnya sekarang ada WA, Line, IG, dan masih banyak lainnya. Dengan perkembangan aplikasi mobile ini, seharusnya masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menggunakan aplikasi mobile dan jangan menggunakan komen-komen yang nggak jelas di dunia maya. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara kerja aplikasi mobile. Bagaimana cara kerja aplikasi mobile? Setiap aplikasi mobile memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi biasanya proses yang dilalui hampir sama. Selain cara kerja yang berbeda, berbagai aplikasi mobile juga memiliki fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, aplikasi mobile banking. Aplikasi ini mempunyai fungsi khusus seperti mengakses saldo, melakukan transfer, atau melakukan pembayaran. Apa saja yang bisa aplikasi mobile lakukan? Aplikasi mobile saat ini sudah berkembang dengan fungsi yang lebih beragam, seperti bermain game, berbelanja, melakukan tugas-tugas, bahkan mencari jodoh pun bisa, dan masih banyak lagi aplikasi mobile lainnya dengan fungsi khusus yang terdapat di dalamnya. Tipe data apa yang dapat diakses oleh sebuah aplikasi? Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, aplikasi mungkin membutuhkan beberapa perizinan untuk mengakses data yang berisi informasi di dalam device-nya. Beberapa mungkin ada yang mengakses daftar kontak, mengakses data yang berisi informasi, berisi email atau kalender, ada juga yang membutuhkan informasi tentang lokasi device. Pengguna juga dapat mengubah beberapa pengaturan mengenai privasi, tapi mungkin dapat mempengaruhi kinerja aplikasi itu sendiri, karena mungkin data tersebut mereka butuhkan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Di mana kita dapat mendapatkan aplikasi mobile? Untuk dapat menggunakan aplikasi mobile, kalian tentunya perlu memiliki sebuah smartphone.
Tidak semua aplikasi mobile dapat bekerja di semua smartphone. Mereka dikategorikan berdasarkan sistem operasi. Setiap sistem operasi memiliki toko aplikasinya sendiri, seperti Android dengan Google Play Store dan Apple iOS dengan App Store. Nah, kalian perlu mengunduh sebuah aplikasi yang sesuai dengan sistem operasi smartphone yang kalian miliki. Dan untuk mengunduhnya, kalian perlu smartphone yang memiliki akses internet. Slide selanjutnya. Jenis-jenis aplikasi mobile. Aplikasi mobile aplikasi mobile terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu natif. Aplikasi natif merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan khusus untuk satu buah platform. Aplikasi ini berjalan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada sebuah sistem operasi. Aplikasi natif dapat dikembangkan dengan beberapa bahasa, seperti Swift atau Objective-C yang digunakan untuk smartphone bersistem operasi iOS dan Java yang digunakan untuk smartphone berbasis Android. Selanjutnya, aplikasi yang berjenis web. Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan mobile browser untuk menjalankannya. Aplikasi web sendiri biasanya dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Aplikasi web dapat digunakan di hampir semua jenis smartphone yang memiliki koneksi internet. Yang ketiga, yaitu hybrid. Aplikasi hybrid adalah aplikasi situs web yang dibuat dalam native wrapper, yang berarti aplikasi tersebut menggunakan elemen aplikasi natif dan berbasis web. Beda dengan aplikasi web, aplikasi hybrid sendiri dapat berjalan langsung di perangkat smartphone, tapi tetap menggunakan browser engine yang digunakan untuk menjalankan HTML dan memproses JavaScript secara lokal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi e-commerce. Di sini terdapat 2 definisi e-commerce. Yang pertama, definisi e-commerce menurut David Bohm adalah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Kedua, definisi e-commerce menurut Sally Kastner. E-commerce atau kependekan dari electronic commerce, perdagangan secara elektronik merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Siapapun orang yang dapat mengakses komputer memiliki sambungan ke internet dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi dalam e-commerce. Yang berarti e-commerce ini memberikan banyak perubahan dalam hal proses perdagangan. Jika proses jual beli konvensional mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara langsung, maka dengan e-commerce hal tersebut tidak diperlukan lagi. Pembeli bisa melakukan transaksi di kota yang berbeda tanpa harus bertemu, dan komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan internet. Dengan adanya e-commerce tentu membawa keuntungan bagi penjual, dengan antara lain dapat memperluas pangsa pasar karena semua orang di dunia bisa memesan dan membeli barang yang dijual tanpa dibatasi jarak. Dapat menghemat biaya untuk promosi, tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk menyewa tempat. Dan masih banyak lagi keuntungan yang didapatkan bagi penjual dari e-commerce ini. Selain menguntungkan penjual, e-commerce juga memberikan keuntungan bagi pembeli dari segi waktu, tempat, dan biaya. E-commerce juga memiliki kekurangan, yaitu pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang dibeli dan tidak bisa mencoba barang tersebut. Maka dari itu, perlu kehati-hatian dalam melakukan transaksi online atau e-commerce. Kesimpulannya adalah e-commerce membawa keuntungan dalam proses jual beli, tetapi di sisi lain membawa kerugian berupa penipuan dan kualitas produk yang tidak terjamin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jenis-jenis perdagangan elektronis. E-commerce bisnis ke bisnis. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua pihak ini saling memahami dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Yang kedua, e-commerce business to consumer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang ketiga, konsumen ke bisnis.
Konsumen ke bisnis adalah kebalikan dari bisnis to konsumen, yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Yang keempat, media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada nomor aplikasi dan media online lainnya, misalnya katalog, email, shopping cart, dan protokol transfer lainnya. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan bisnis to bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep intranet dan extranet. Yang pertama, saya jelaskan adalah intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibandingkan dengan internet. Yang kedua, extranet. Extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan, atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Next slide. Jadi apa itu konsep internet intermediary? Internet intermediary bisa diartikan sebagai suatu platform, aplikasi atau website yang memfasilitasi komunikasi atau interaksi satu pengguna dengan pengguna lainnya melalui internet. Penyedia jasa yang bertindak sebagai internet intermediary biasanya tidak menyediakan konten pada platformnya. Contohnya dari internet intermediary ini banyak kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, seperti layanan jual beli online, di mana user bisa menjual barang dagangannya kepada user lainnya melalui perantara platform intermediary tersebut. Layanan sosial media, Twitter dan Facebook, layanan video streaming, dan lain-lain. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan dan penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.